Buat kalian yang perintis atau pewaris nih, perlu nggak sih sebetulnya kita untuk belajar mandiri dari sekarang? Apakah kemandirian itu suatu hal yang penting? Ya, di sini gue bersama Hanan Abdullah di episode selanjutnya ya, episode dia adalah orang yang siap mandiri sebagai perintis ataupun pewaris. Waduh. Kayak Anda tuh ada di dua sisi itu ya. Dari situ ya. Sekaligus. Dan yang gue lihat lu udah siap menyiapkan diri untuk suatu saat lu akan lepas landas di atas kemandirian itu. Waduh. Iya kan? Iya kan? Iya nggak sih? Iya. Membawa bahtera rumah tangga orang lain. Menurut lu mandiri ini penting gak sih buat anak muda tuh? Apa arti mandiri buat anak-anak muda sekarang? Namanya anak muda, anak, betul. berasal dari anak. Masih digendong ya? Masih digendong. Disusuin. Disusuin. Kadang disuapin juga. Betul, disuapin juga. Kadang Bahkan dicari udah kerjaan. Dicari kerjaan. Sampai gede, dicari kerjaan, masuk kerjaan, dicariin lagi. Dicariin lagi. Kerjaannya dikerjain sama orang tuanya. Ya, ada juga, aduh parah. Anak muda harus mandiri. Itu hukumnya wajib. Karena mau lu misalkan orang tuanya udah punya aset seberapa rupa, udah punya perusahaan, udah punya bisnis, orang tua main di politik, wah kan bukan berarti lu nggak harus mandiri. Bukan berarti lu harus mandiri. Kenapa tuh? Kan dia udah disediain semuanya. Kenapa dia harus bisa sendiri? Buat apa disediain semuanya kalau misalkan dia nggak bisa ngelolanya? Oke. Ya, ini tamparan buat lu pada dong. Ini merupakan dua dimensi yang jarang banget dibahas sama teman-teman perintis atau pewaris. Perintis kerjaannya ngeluh, sering banget orang bilang, "Oh, gue perintis, gue ngeluh, gue nggak punya akses." Tapi lu punya mentalitas untuk mengelola aset-aset yang diberikan pada pewaris itu. Pewaris itu punya yang namanya tadi aset itu ya, dia punya sumber daya. Tapi belum tentu dia punya mentalitas. Kalau orang tuanya nggak ngelatih, belum tentu dia bisa ngejalanin. Karena dia mungkin dia nggak dari nol, nggak dari awal. Misalkan kalau kita bicara tentang, dia pewaris toko bakso. Tapi karena dia tidak merintis itu, dia nggak tahu tuh cara buatin bakso dari nol. Dia nggak tahu tuh bakso tuh beli yang bagus tuh dagingnya di mana. Sehingga ketika tiba-tiba misalkan orang tuanya mau pensiun dari toko itu, udahlah lepas lah orang tua jadi komisaris, direkturnya dia malah beli ke pasar, belinya bukannya daging sapi malah daging tikus karena dia nggak tahu. Dia pikir itu sama-sama aja, yang penting murah gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh pewaris yang tidak terlatih. Tapi bagi perintis-perintis yang sudah terlatih, dia akan tahu seluk-beluknya dari awal. Dia akan tahu seluk-beluknya dari awal, dari bawahnya. Apalagi dia mendapatkan warisan. Nah, ini yang menarik nih. Warisan dari siapa nih? Kan dia perintis. Itu kenapa perlu mentor. Apa kita pikir pewaris itu hanya mewarisi dari orang tua? Enggak juga. Tapi kan mentor banyak di muka bumi ini. Iya kan? Banyak orang-orang yang punya rasa untuk menolong adik-adiknya. Menolong orang lain. Empati lagi kayak episode pertama nih. Di episode pertama nih kemarin kan. Kalau ada orang-orang yang bergerak seperti itu, nah, orang-orang itu tidak hanya mewarisi tentang ilmu mereka aja yang gratis itu, tapi mereka juga bisa mewarisi akses-akses yang diberikan oleh mentornya. Makanya para perintis itu jangan cuma ngeluh doang, kerja dong, cari akses juga gitu kan. Cari mentor juga. Jadi jangan cuma kerja keras sambil ngeluh terus main TikTok, tiduran aja kan habis selesai. Aduh, nggak bisa nih, gue cuma perintis yang nggak punya apa-apa. Ya salah lu sendiri, nggak punya apa-apa, kenapa nggak nyari? Jadi bukan berarti perintis ini nggak bisa jadi pewaris ya? Betul. Perintis ini bisa jadi perintis pewaris sekaligus. Iya. Kalau dia pintar nyari mentor. Dia lebih banyak opsinya berarti ya. Lebih banyak opsinya. Pewaris pun justru lebih banyak, tergantung dia mau berlatih seberapa keras. Tapi kan seringkali pewaris itu hidup dalam zona nyaman. Dia terlena. Tapi gak menutup kemungkinan banyak perintis juga hidup di zona nyaman, makanya gagal. Sehingga dia tidak bisa lepas landas dari landasannya itu. Dari skala dia yang tadinya ya kecil terus gitu. Kan apalagi nggak diajarin sama orang tua untuk nyari mentor di segala rupa. Akses nggak dapet, ya udah. Miskin aja terus. Istilahnya lu kayak roket olang-aling, tahu roket olang-aling yang dibawa dulu sama pesawat. Yang dibawanya ya? Iya. Itu dibawa dulu sama pesawat. Dia kalau gagal, kalau berhasil dia akan tembus ke luar angkasa gitu. Tapi kalau dia gagal dia akan jatuh. Iya. Gitu kan. Itu istilahnya sebagai pewaris. Pewaris tuh kayak gitu ya. Pewaris tuh kayak gitu. Dia udah dikasih itu kan bawanya ya. Kasih di bus dulu sama orang tua pakai roketnya. Iya. Tapi kalau dia yang nggak ngangkat tuh, nggak bisa. Kurang nih dia. Ya udah. Walau alam meninggal inalahi, dar meledak udah inalahi. Ternyata pilot yang di dalam roketnya nggak tahu cara nerbangin pesawat. Nggak tahu cara nerbangin. Jadi udah di atas turun lagi ke bawah. Udah merosok dia. Masuk laut deh. Masuk dalam mati kali ya. Iya, kagak bisa udah. Itu kacau banget men. Resikonya gede juga perintis. Pewaris ya. Pewaris resikonya gede. Dan yang paling gak enak adalah
adalah dia sangat melenakan karena enak. Karena enak Pak. Kalau Gitu. perintis itu ibaratnya apa? Perintis itu yang penting nggak males. Hidup ini sederhana sebenarnya. Yang penting nggak males aja. Nggak males mikir, Mau kerja, mau cari akses, mau dibina orang, mau berlatih, mau berpendidikan, mau belajar. itu aja. Kalau masalahnya orang hari ini malas-malesan, pengen kaya, pengen main padel tapi males. Tapi diajak kerja nggak mau. Diajak kerja nggak mau. Banyak tuh kayak gitu. Banyak kayak gitu. Aduh, gua nggak bisa. Gue punya teori Nggak sebenarnya. bisa nih. Jadi orang tuh lebih seneng misalkan kita nih seorang pemancing ya, nelayan gitu ya. Iya. Tapi manusia itu lebih seneng pengen ikannya aja. Dikasih kail pancing nggak mau. Nggak mau. Dikasih ikan satu dia mau, dikasih kail pancing nggak mau. Padahal kalau kasih kail pancing dia bisa nggak mancing 2 sampai 100 ikan misalnya. Kadang ada juga yang mau nerima pancingnya, tapi dia nggak mau jalan lagi ke tengah laut. Dia nggak mau jalan ke tengah laut. Akhirnya pancingannya cuma ditaruh doang. Serah terima ikan pancing kecil doang. ikan kecil doang. Dia cuma nyerok doang di pinggir pantai. Terus habis itu ngeluh-ngeluh, gue nggak dapat apa-apa. Padahal orang tua udah ngasih. Atau entah orang tuanya ngasih atau mentornya ngasih. Itu sering terjadi pada teman-teman perintis. Bilangnya dia, gue perintis, gue nggak punya apa-apa. Gue nggak punya apa-apa, dapat sekolah, beasiswa, dibeasain orang tua, dikasih jalan-jalan, kasih motor, kasih mobil sama orang tua, itu bukannya aset. Itu aset juga. Itu aset juga. Harus juga tergantung seberapa keras lo mau kerja kan. Benar. Gitu. Jadi kalau pewaris sama dengan susah, ya bodoh sebenarnya. Gitu. Jadi bergantung tuh salah gak sih? Dulu bergantung dengan orang tua lo atau bergantung dengan mentor lo yang tadi lo bilang, itu salah gak sih? Kita tuh sebagai anak muda yang ingin mandiri itu bergantung kepada seseorang. Gue bakal bilang satu hal yang lucu sebenarnya. Mungkin bagi anak muda bakal jadi ketahuan. Ya bergantung tuh hanya pada Allah. Oke, satu. Ketawa deh. Ketawa dah. Udah ketawa dah semua dah. Mau bergantung tuh pada Allah. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kalau misalkan kita bergantung pada manusia bakal mati. Gue punya mentor, misalkan gue punya mentor, dia ngasih gue pelajaran bisnis segala macam, dia ngasih gue akses, dia ngasih gue modal gitu kan. Tapi kalau misalkan gue hanya bergantung sama dia, hati gue tuh bener-bener bergantung sama dia aja. Terus ketika dia nggak ada gimana? Hilang dong. Gue nggak mandiri artinya. Mandiri. Jadi mandiri yang sejati itu adalah ketika lu bergantung pada sesuatu yang tidak pernah habis. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mandiri yang sejati, Pak. Karena lu nggak akan takut mentor lu akan meninggal, lu nggak akan takut orang tua lu akan meninggal. Karena lu tahu kerja keras lu itu akan dilihat sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang bisa ngeluarin segala aset, Tuhan yang punya tambang, Tuhan yang punya segala macam bisnis. Itu kan Tuhan semua. Tuhan semua itu. Lu mau punya bisnis chance-nya tuh 99%, kalau Tuhan nggak setuju selesai. Uang juga dari Tuhan. Harta dari Tuhan. Kalau gue anggapnya mentor gue dan orang tua gue tuh cuma kasir aja. Kasir perantara lah ya. Perantara aja. Rezeki lu. Rezeki gue dengan Tuhan. Tuhan mau lihat bagaimana keras usaha lu. Iya. Maka gue begini. Kalau orang bilang, oh mandiri itu sama dengan dia menanggung dirinya sendiri. Enggak. Mandiri itu adalah ketika lu bertanggung jawab bener-bener atas waktu lu. Semua tuh lu bisa ngatur, bahkan termasuk pada kewajiban lu pada Tuhan. Lu bisa nyetor kepada Tuhan nih, lu nyetor waktu. Kalau lu ada bilang orang mandiri, dia misalkan bisa punya perusahaan gede-gede segala macam, tapi dia nggak bisa ngatur waktu dengan Tuhan. Suatu hari dia akan jatuh. Akan jatuh juga. Orang ada pejabat, dia nggak bisa ngatur waktu dengan Tuhan, keluarganya kacau. Walaupun misalkan asetnya di mana-mana, punya aset real, dan itu terjadi, itu banyak banget terjadi. Makanya gue bilang orang yang benar-benar mandiri, yang benar-benar hidupnya tuh semua lini itu ideal, itu adalah orang yang bisa bergantung pada sesuatu yang tidak akan pernah habis. Pada Tuhan. Dan yang tidak pernah habis itu ya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa lagi? Mentor lu bakal mati, orang tua lu bakal mati. Tertampar. Bro. Fakta yang nyata. Bahkan investor lu bakal mati, bro. Donatur lu bakal mati. Mau kemana, bro? Atau mungkin bisa dibawa kabur. Dibawa kabur kan gitu, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba meledak. Nggak ada yang tahu bro hidup ini. Tiba-tiba Thanos. Jadi kemandirian ini sejauh apa sih berpengaruh kepada kesuksesan kita sebagai anak muda itu? Ya tadi gue bilang, kalau misalkan kita itu pandai menaruh persepsi kepemilikan alam semesta ini pada sesuatu yang tidak pernah habis, itu selama-lamanya kita akan bekerja keras tanpa ampun. Yang kalau kata orang-orang di sosmed sekarang tuh, wow kerja keras sampai gila, kerja keras sampai tercapai 20 miliar. Itu kan adalah bentuk dari kepercayaan lu terhadap tujuan tertentu. Kalau lu nggak punya tujuan yang tidak ada habis-habisnya, ya nanti lu kerjanya ya udah, gue cukup 15.000 sehari udah cukup. Habis itu gue main TikTok. Nah, itu gampang banget. Dan itu gampang banget. 15.000 gitu kan. Ya udah, gue tinggal kerja 2 jam, 15.000 pulang. Gue habis itu main TikTok. Lu habiskan waktu lu. Tapi lu tuh nggak mandiri. Lu menanggung beban hidup lu kepada orang lain, misalkan orang tua lu, adek lu, kakak lu. Cucian lu taruh ke dia. Urusan rumah lu taruh ke mak lu gitu kan. Iya benar. Gitu kan. Tapi kalau lu mandiri, lu bisa pulang dari bawah 15.000, habis itu lu
lu bersihin itu rumah-rumah tanpa perlu pakai ART misalkan, itu kan bentuk kemandirian. Karena lu bergantung pada sesuatu yang tidak akan pernah habis. Lu tahu tanggung jawab lu anak dari seseorang, di mana Tuhan itu nyuruh kita untuk bisa berbakti pada orang tua, di mana kita tuh harus bermanfaat pada orang lain, bermanfaat sebesar-besarnya. Jadi kemandirian yang tidak akan pernah habis itu adalah ketika kita pandai mengatur atau memahami tentang persepsi kepemilikan alam semesta ini punya siapa yang tidak akan pernah habis. Dan kemana kalian harus bergantung. Dan kemana kita harus bergantung. Nice. Ya, kegokil banget nih. Dan buat teman-teman nih, buat teman-teman yang lagi mau mencoba untuk mandiri, gitu, untuk lagi mau berusaha untuk mengambil keputusan ya untuk bertanggung jawab atas diri sendiri, itu ada pesan nggak buat mereka nih yang lagi berjuang sekarang? Oke. Buat teman-teman yang lagi berjuang di sana, biasanya di sini pakai TikTok quotes nih kayak. Buat teman-teman yang lagi berjuang di sana, teman-teman Gen Z ini sebenarnya banyak yang deg-degan karena khawatir overthinking segala macam, nanti apakah nanti gue gede? Wah, gimana nanti gue gede? Wah, nanti lulus. Quarter life crisis, bisa nggak ya gue? Sementara ketakutan-ketakutan itu disandarkan pada sesuatu yang tidak pasti. Ya. Yang akan hilang, tapi kalau kita percaya itu bisa terjadi nanti. Maka teman-teman Gen Z yang masih dalam fase labil, masih dalam fase bingung nyari segala macam, yang penting beramal aja, bekerja aja, karena Tuhan yang menjamin hasilnya. Allah yang menjamin hasilnya. Bukan kita yang seberapa keras pekerjaan kita tuh kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nggak akan berhasil. Allah akan melihat sebagaimana keras ikhtiar kita. Keras ikhtiar kita. Gue ngerasa cece lah. Iya, iya kan ACC-nya kan ACC di Tuhan. ACC-nya di Tuhan. Istilahnya sih, nih semua organisasi nih kan, nanti di atas itu ada ACC dari alam semesta, dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau misalkan kita bikin poker, mega poker gede, set semua udah dirapatin segala macem, terus habis itu udah skemanya gini. Terus tiba-tiba di hari H badai, di hari H longsor. Itu kan nggak ACC dari Tuhan. Nggak ada ACC. Di hari H tiba-tiba kebakaran. Oh, ini lagi kejadian kebakaran di Bogor nih. Aduh, siapa ya? Semoga cepat padam. Jadi kembalikan persepsi kita kepada sesuatu yang tidak pernah habis, sehingga kita memiliki keberanian untuk mencoba, keberanian untuk bertanggung jawab, dan tidak akan pernah lelah karena kita tahu yang melihat kita, yang menonton kita, dan yang mengawasi kita itu setiap 24 jam per 7 tuh dia tetap ngeliatin kita. Dia tetap liatin kita. Walaupun mentor kita lagi tidur, orang tua kita lagi tidur, tapi Allah nggak pernah tidur, bro. Dan dia yang paling yang paling tahu gimana kerja keras lo. Dan Allah yang paling tahu gimana kerja keras lo. Bahkan ketika orang nggak ngelihat itu. Betul. Ketika orang lagi tidur, ketika orang lagi nggak lihat lu, ketika orang lagi sibuk kerja, ketika orang tidak mau dengar curhatan lu. Nah kan cuma Allah doang yang tahu. Allah tahu lagi kerja keras. Makanya dari situ kalau lu bisa bergantung kepada sesuatu yang memang luar biasa kuat dan luar biasa bisa monitoring 24/7, lu akan punya semangat kemandirian yang luar biasa, tidak akan pernah habis, meskipun tidak dilihat oleh orang lain berupa orang tua, mentor, ataupun teman-teman followers kita di Instagram. Gitu. Jadi gitu aja sih pesan gue. Luar biasa. Thank you banget Nan. Ini menjawab banget untuk keresahan teman-teman kita yang mau mulai mandiri. Ya, cari tempat bergantung kalian yang abadi gitu ya, yang nggak pernah tidur, yang nggak pernah lalai gitu ya. 24 jam selalu ada. Iya. Dan jangan beralasan. Nggak sukses itu gara-gara malas aja. Jangan malas. Karena sukses itu hak kita semua sebenarnya. Hak kita semua. Ya, ambil hak kalian. Ya. Kerjakan kewajiban kalian nih. Sholat. Merdeka. Oke. Terima kasih. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.